Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue lagi kepikiran. Ya, oke teman-teman, kali ini di video ini gue mau mundur dari lembaga global. Cina akan isi kekosongan dengan langkah teratur. Nah, kita baca bareng-bareng teman-teman. Nah, saat AS mundur dari lembaga global, Cina akan isi kekosongan dengan langkah terukur. Beijing mundurnya Amerika Serikat dari 66 lembaga global berpotensi membuka sejumlah peluang dalam tata kelola global. Namun Cina kecil kemungkinan akan serta-merta mengisi posisi kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Washington. Kata para pakar. Sebaliknya, Cina diperkirakan akan menjalankan strategi penuh perhitungan dengan meningkatkan keterlibatannya di lembaga-lembaga yang memungkinkan dibangunnya pengaruh secara bertahap, memiliki kepentingan yang sejalan dengan visi domestik dan konsekuensi yang masih bisa dikelola. Para pakar menilai dalam setahun ke depan Cina akan menjauhi peran yang berisiko secara politik atau menuntut komitmen besar. Nah, di sini para pakar menambahkan pendekatan penuh kehati-hatian mencerminkan perhitungan Beijing atas biaya dan risiko. Cina juga disebut menghindari peran kepemimpinan yang akan mengundang sorotan atau komitmen mengikat di tengah upaya pemerintah Beijing mengelola tekanan ekonomi dalam negeri dan menjaga stabilitas politik jelang Kongres Partai Komunis ke-21 pada tahun 2027. Presiden Donald Trump pada tanggal 7 Januari menandatangani sebuah proklamasi yang menarik Amerika Serikat keluar dari 35 lembaga non-perserikatan bangsa-bangsa dan ke-31-nya ini entitas PBB dan ke-31 entitas PBB dengan alasan lembaga-lembaga tersebut mempromosikan kebijakan iklim radikal, tata kelola global, serta program ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Lembaga itu diantara lain Forum Pemberantasan Terorisme, terus Forum Energi Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia, dia juga keluar ya dari sini, WHO, Dana Pembangunan Perdamaian PBB, serta Pusat Perdagangan Internasional PBB. Penarikan diri Amerika Serikat membuat ruang gerak Cina lebih luas di lembaga-lembaga pembangunan dan penguatan kapasitas seperti UN, Desa, Badan PBB untuk urusan ekonomi dan sosial, di mana penetapan agenda pelatihan dan bantuan teknis yang membentuk arah kebijakan negara-negara global South. Atau Jonathan Ping, lektor di Bond University Gold Coast Australia, Ping menambahkan platform tersebut sangat selaras dengan inisiatif pembangunan global Cina, memperkuat narasi kerjasama selatan dan mengungkapkan model pembangunan ala Cina pada dunia. Ini memang agak aneh sih memang untuk Donald Trump ini, kebijakan-kebijakan yang diambil mungkin dia cukup efisien mungkin ya, karena ketika itu kan banyak ya mungkin ada iurannya gitu lah ya bahasanya, iurannya cukup lumayan besar gitu kan dengan kemunduran Amerika Serikat di tahun-tahun sekarang gitu kan. Makanya slogan Donald Trump adalah Make America Great Again gitu kan, Make America Great Again. Terus ada berita yang kedua nih di Indonesia ini. Capek gak sih lihat berita-berita kayak gini? Lu orang gila apa ya? Diduga cabuli 23 siswa laki-laki guru SD Yayat Piana Serpong ditangkap. Siswa laki-laki, Pak guru namanya Yayat, Pak gurunya doyan cowok kecil. Polisian Resor Tangerang Selatan menangkap seorang guru sekolah dasar bernama Yayat Priana, 55 tahun, yang diduga melakukan pencabulan terhadap sedikitnya 23 murid laki-laki di kota Tangerang Selatan. Dugaan kekerasan seksual ini disebut berlangsung selama bertahun-tahun di lingkungan sekolah. Gila nggak? Makin nggak percaya tuh orang-orang menyekolahkan anak gitu kan. Ya kita perlu mawas diri bahwa sekolah-sekolah, kepala sekolah gitu kan perlu screeningnya lebih double lah kayak gitu.
Nah, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan menyampaikan penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Diamankan pada Senin 19 Januari sekitar pukul 7 malam di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Sekitar pukul 7, terduga pelaku sudah kami amankan di rumahnya, lalu langsung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan. Kata Wira dikutip Tirtos, Selasa tanggal 20. Kasus ini terungkap setelah wali murid melaporkan dugaan pencabulan tersebut kepada pihak berwajib. Ia diketahui merupakan wali kelas dari para korban yang dilaporkan semuanya sekelas. Menurut penyelidikan awal, dugaan pencabulan ini dilakukan secara tidak terang-terangan. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku disebut memberikan uang kepada korban setelah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dia, memberikan uang untuk uang jajan sekitar 5.000 hingga 10 anjing. 5.000 10.000 goblok. Dugaan merekam aksi cabul. Udah goblok, tolol lagi sih ayat ini. Kita mengungkapkan penyidikan masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti tambahan dari hasil pemeriksaan. Dan kita masih dalami juga, kita temui bahwa periodenya dari tahun 2023 hingga Januari 2026, 3 tahun, langsung di satu sekolah di wilayah kota Tangerang. Nah, polisi juga menyita 1 unit telepon genggam milik pelaku yang diduga berisi dokumentasi terkait perbuatan cabulnya. Ya, diamankan 1 buah ponsel, itu juga masih dalami terhadap ponsel tersebut karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan pelaku mendokumentasikan di ponsel tersebut. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak PTD PPA Tangerang Selatan Tri Purwanto mengungkapkan kondisi psikis para korban terguncang akibat peristiwa tersebut. Saat ini kondisi korban kelihatannya sehat, tapi secara psikis terganggu akibat ini. Sekarang sedang dilakukan visum di RS Pamulang, Tutur Tri. Ya, untuk teman-teman yang bapak-bapak yang udah punya anak gitu, tolong ya bapak ibu-ibu gitu ya, mungkin bisa mengawasi atau biar sering berkomunikasi lah gitu kan, karena mungkin anak-anak juga takut gitu kan untuk ngobrolin hal-hal seperti itu ke orang tuanya. Tapi kalau di lingkungan keluarganya sering ngobrol, sering tanya kepada anaknya, mungkin hal-hal seperti ini tuh sudah diketahui sejak dulu gitu ya. Kalau kita lihat kan dari tahun 2023 sampai 2026 gitu baru ketahuan sekarang gitu kan. Ya mungkin tahun dulu 2023 belum ada yang berani melaporkan atau belum ada yang bisa menceritakan ke orang tuanya gitu kan. Ya itu perlu mungkin para orang tua lebih sering untuk komunikasi gitu ya ke anak-anaknya. Kemudian kita lanjut lagi ke berita yang selanjutnya. Nah, kemarin nih gue lagi bahas ini Bupati Sudewo. Bosen gitu ya setiap hari baca berita isinya tahu tete lah, entah pejabat yang ngomong ngambor lah. Ya, kira-kira kita baca deh. Bupati Sudewo diduga calon perangkat desa lewat tim 8. Anjing, ada timnya. Ini tarif dan modusnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Dalam perkara ini KPK mengungkapkan adanya dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Sudewo bersama sejumlah orang kepercayaan terhadap para calon perangkat desa di Kabupaten Pati. Penyidik KPK menemukan informasi bahwa 100 jabatan perangkat desa dibanderol dengan harga 125 juta hingga 150 juta. Ini yang buat Indonesia makin banyak korupsinya. Kan dia bisa bayar nih 125 nih. Oke, let's say dia ngadiin SK gitu, ngadiin rumahnya gitu. Nah, untuk bayar untuk nebus SK-nya, untuk nebus sertifikat rumahnya, enggak korupsi lagi. Akhirnya sampai pejabat-pejabat di bawah itu juga korupsi gitu kan. PLT Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan biaya tersebut bersifat paket penuh. Anjing, ini all in, biasanya all in kayak yang sebelumnya. Jadi all in ini sampai selesai gitu ya, sampai jadi perangkat desa, ungkap Asep dikutip Bloomberg.
Teknos pada Rabu 21 Januari. Tanya itu KPK juga mengungkap adanya praktik penggelembungan biaya alias markup. Beberapa orang kepercayaan Sodewo diduga menaikkan tarif sehingga calon perangkat desa harus membayar 165 juta hingga 225 juta per jabatan. Gila. Dari 125, 150 ini diminta Sodewo. Yang di bawahnya di markup lagi dari 165 sampai 225. Ya udah. Dari atasnya korupsi sampai bawah penjabat perangkat desanya juga korupsi nanti. Positif. Nah, peran tim 8 ini dan alur pengumpulan dana adalah bukan praktik pemerasan ini bermula pada November 2025 saat Sodewo mengumumkan 8 kepala desa yang merupakan tim suksesnya. Dalam pertemuan tersebut diduga dibahas rencana meminta bayaran pada para calon perangkat desa. Sodewo kemudian diduga memberi nama mereka sebagai tim 8 yang berperan sebagai koordinator lapangan pemerasan. Gila. 8 kepala desa yang tergabung dalam tim 8 adalah kepala desa Karangkowo, Sisman, Kades Angkatan Lor Sudiono, Kades Karanggrowo, Abdul Suyono, Kades Gadu Imam, Kades Tambak Sari Yoyon, Kades Sumampir Pramono, Kades Luntep Agus, serta Kades Arum Manis Sumiri Jiono. Taek kabeh. Kabupaten Pati sendiri mengumumkan rencana rekrutmen perangkat desa pada Desember 2025 dengan jadwal pendaftaran direncanakan berlangsung pada Maret 2026. Padahal dilukas ya, padahal sebentar lagi tuh dia dapat uang cash banyak tuh. Ya, itu satu orang ya tadi 165 sampai 225. Bayangin lu ada 10 orang satu desa gitu. Nah, kabupaten ini memiliki 21 kecamatan yang mencakup 401 desa dan 5 kelurahan dengan perkiraan sekitar 601 jabatan perangkat desa yang saat ini kosong. 601 jabatan. 601 kali 165. Berapa itu teman-teman? Gila. Tim 8 terbentuk menurut 8 KPK Abdul Suyono dan Sumarjono menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari calon perangkat desa. Dalam proses tersebut para calon perangkat desa diduga mendapat tekanan dan ancaman. Mereka disebut tidak akan mendapatkan pembukaan formasi pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Selesai. Hingga 18 Januari 2026, Abdul Suyono tercatat telah mengumpulkan dana sekitar 2,6 miliar cok. Kadel. Yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Jan Karjan selaku Kades Suko Rukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Perdes calon perangkat desa untuk kemudian diserahkan kepada Hion yang selanjutnya diduga diteruskan kepada Sodewo, kata Asep dari KPK. Entah kan gila. Gini teman. Gue bingung sama logikanya para pemerintah kabupaten gitu ya. Kemarin gue habis bahas tuh Bupati Madiun sama Bupati Pati Sodewo gitu kan. Kebetulan ibu gue juga aslinya dari Pati gitu kan. Emang Pati ini kaya sendiri bos. Ya bukan kaya sendiri sih, mungkin di area Jawa Tengah ini Pati cukup oke gitu kan untuk sektor pertaniannya gitu kan. Kalau di sana kan juga dia punya ada pabrik 2 kelinci gitu kan, Garuda Food gitu kan. Ada Garuda Food yang kacang itu kan langsung ditampung tuh sama PT Garuda gitu kan. Ya cukup oke lah.
Ya anjing, kita sendiri mau cari uang 100 juta aja susah, ini gampang banget cari uang 2 miliar anjing. Ini kita kemarin berduka gitu kan, karena ada pesawat ATR gitu, ATR 42500 ini jatuh di satu kawasan gitu kan. Ya, kebetulan gue nggak ngulik gitu kan. Tapi sebelumnya gue turut berduka cita atas korban-korban yang menjadi korban di penerbangan itu, kemudian dan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan gitu kan. Nah, ini ada berita yang terbaru. Jenazah perempuan korban ATR 42500 dipastikan pramugari Florencia Lolita Wibisono. Tim Disaster Victim Identification DVI Mabes Polri mengumumkan identitas jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di Gunung Bulu Sarawang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah perempuan tersebut dipastikan bernama Florencia Lolita Wibisono. Kepastian identitas itu disampaikan Kepala Bidang Kedokes Polda Sulsel Kombes Muhammad Haris dalam konferensi persnya di Posko DVI Polda Sulsel pada tanggal 21. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004. Teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, ungkap Haris dikutip di Detik Sulsel. Nah, Haris menjelaskan proses identifikasi dilakukan melalui cocokan sidik jari, data gigi, properti, serta ciri medis. Pemeriksaan dilakukan oleh tim DVI gabungan yang melibatkan Dokes Polda Sulsel, Pusdokes Polri, Pusedin Polri, serta Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Nah, jenis kelamin perempuan umur 33 tahun dengan alamat apartemen Tower A Unit 216 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Haris. Seharusnya diketahui merupakan korban kedua yang ditemukan. Jenazahnya diangkat dari jurang sedalam 500 meter dari Gunung Bulu Sarawang pada Senin 19 Januari. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap dan kondisi tubuh masih relatif utuh dengan kaki kanan patah. Jenazah almarhumah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara, Makassar pada Selasa 20 Januari malam untuk proses identifikasi. Surga buat kamu, Mbak. Tim SAR gabungan menemukan jenazah diyakini Florencia Lolita Wibisono asal Minahasa. MTek melekat di tubuhnya. Mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan gimana gitu ya. Ya, semoga dikuatkan lah untuk keluarganya. Jadi untuk menutup video gue kali ini mungkin dari peristiwa ATR ini ya gue sendiri mungkin ada berita-berita yang diangkat oleh salah satu pengguna Twitter gitu kan terkait dugaan pemilihan pesawat ini gitu kan. Tapi gue gak bisa kasih statement apapun ya karena gue belum baca artikel itu atau post itu kan, postingan itu. Tapi katanya memang ada kesalahan atau ada pemotongan saat pembelian si pesawat ini tuh teman-teman. Ya gue harap itu nggak akan terjadi di kedepannya gitu. Ya untuk menutup video kali ini gue terima kasih buat teman-teman yang stay dengan video gue gitu kan. Ya gue ngobrol santai aja gini, ngobrol sendiri gitu kan. Jadi mungkin harapan gue untuk channel ini ya mungkin teman-teman bisa support gue dengan subscribe akun channel ini, kemudian kita bisa ngobrol di akun Discord
yang udah gue sebatin tuh di deskripsi channel gitu kan. Kita ngobrol tuh di sana. Biar nggak monolog gini lah. Ya kalau kita diskusikan enak gitu kan. Halo teman-teman, terima kasih sudah stay video ini. Terima kasih like dan subscribe-nya. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya. See you.